wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa hidup dengan diberikan nikmat Islam dan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Nur Fikriya dari SMP Islam Hidayatullah kelas 8E Hafsah. Kali ini saya akan membawakan kultum yang membahas tentang bulan Ramadan. Di antaranya yang akan saya bahas adalah tentang sejarah bulan Ramadan, hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dan apa saja yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah sejarah bulan Ramadan. Dahulu, sebelum puasa Ramadan belum diwajibkan untuk umat muslim hanya melaksanakan puasa sunnah Asyura, dan itu pun umat muslim diberi pilihan ingin melaksanakan puasa atau membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Sebelumnya juga belum ada puasa yang hukumnya wajib, sampai turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa untuk orang yang mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka diwajibkan baginya berpuasa. Namun bila yang tidak mampu, bisa membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Dan bila kita melaksanakan bulan puasa dengan keleraan hati dan ikhlas karena Allah, maka itu lebih baik bagi kita. Jadi dijelaskan pula bahwa Allah menurunkan perintah untuk mewajibkan puasa Ramadan tidak langsung begitu saja, melainkan awalnya diminta memilih ingin berpuasa atau membayar fidyah, lalu pada akhirnya baru diwajibkan. Karena bila secara langsung diwajibkan, tentu banyak sekali umat muslim yang perlu beradaptasi terlebih dahulu. Sungguh maha baik Allah tidak akan memberikan perintah yang memberatkan umatnya. Setelah sejarah bulan Ramadan, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa memahami perasaan orang yang kurang mampu. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa memahami bagaimana perasaan orang-orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari. Dan diharapkan itu dapat mendorong kita untuk bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Yang kedua adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan, bila kita melaksanakan puasanya dengan mematuhi perintah Allah dan sesuai dengan syariat, itu artinya kita memasrahkan diri kepada Allah dan belajar untuk menaati perintah Allah serta menjauhi seluruh larangannya. Yang ketiga adalah semakin banyak usaha yang kita keluarkan untuk beribadah, semakin banyak pula Allah membalasnya. Seperti misalnya saat kita melaksanakan tarawih dan puasa di bulan Ramadan. Tentu itu tidak menggunakan sedikit waktu dan sedikit tenaga, tapi Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik lagi, karena setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan. Yang keempat adalah kita bisa belajar untuk selalu berusaha mencegah berbuat buruk. Di bulan Ramadan, kita diminta untuk menjauhi segala perbuatan buruk, seperti misalnya maksiat, zina, dan lain-lainnya. Dari situ kita bisa belajar untuk selalu menjauhi perbuatan buruk dan menaati perintah Allah. Yang terakhir adalah saat kita berpuasa itu juga bisa menjaga kesehatan kita. Tidak hanya nikmat pahala yang kita dapatkan, tetapi juga kesehatan jasmani yang kita dapatkan. Di antaranya adalah puasa dapat meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan kesehatan otak, dan mencegah peradangan. Yang terakhir adalah apa saja yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah memantapkan niat untuk berpuasa. Yang paling penting adalah sebelumnya kita harus berniat saat kita akan melaksanakan puasa itu karena Allah dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah.
Yang kedua adalah memperbaiki ibadah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Saat bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka kita harus meningkatkan ibadah kita dan memperbaiki kualitas ibadah kita agar ibadah kita menjadi lebih sempurna dan kita bisa mendapatkan pahala berlipat ganda yang Allah akan berikan kepada umat-Nya. Yang ketiga adalah menahan diri dari perbuatan yang negatif. Di bulan puasa, kita diminta untuk menjauhi hawa nafsu yang membawa kita kepada perbuatan negatif. Maka, agar puasa kita menjadi lebih sempurna, marilah kita berlatih untuk menjauhi perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Yang keempat adalah menyiapkan rencana di bulan Ramadan. Agar kita bisa menjadi lebih semangat dalam menyambut bulan Ramadan dan tidak merasa bosan, maka kita bisa menyiapkan rencana kegiatan-kegiatan positif apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti bersama keluarga atau orang terdekat kita agar kita lebih semangat dalam menyambut bulan Ramadan. Yang terakhir adalah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentu banyak sekali ibadah-ibadah sunnah yang dapat kita lakukan dan tentu berpahala yang besar. Yang pertama misalnya adalah makan sahur, yang kedua menyegerakan berbuka, yang ketiga memperbanyak bersedekah, yang keempat iktikaf, dan yang terakhir menghatamkan Al-Quran. Selain itu, tentu banyak sekali apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Untuk terakhirnya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan puasa ini kita bisa menjalankan ibadahnya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.